Shalom, selamat malam. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali pada malam hari ini kita boleh dipertemukan dalam renungan malam, di mana bagian firman Tuhan diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasalnya yang ke-26 ayat 1 sampai yang ke-13. Adapun tema kita adalah ketaatan berbuah berkat. Saya akan membaca bagian ayat yang ke-3 dan ke-4 dari nas kita, demikian bunyinya. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang melakukan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah. Tetapi melakukan ketaatan itu adalah perkara yang sulit. Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mendukung kita. Nah, sesungguhnya setiap ketaatan itu selalu mendatangkan sesuatu yang baik. Misalnya kita taat kepada aturan lalu lintas, maka niscaya akan mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Karena semua orang menghormati, menghargai semua pengguna jalan, dan dalam hal ini akan sangat mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketaatan itu pasti akan membuahkan satu hal baik, satu hal yang tertib. Kalau di dalam firman Tuhan saat ini, ketaatan itu akan berbuah berkat. Karena apa? Karena Tuhan akan membalas orang itu sesuai dengan perbuatannya. Dan berkat di kota, dikatakan di ladang, akan menghasilkan berkat buah kandungan, hasil panen, dan sebagainya. Dan syarat untuk mendapatkan ketaatan itu adalah kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau melakukan dengan setiap berkat yang melakukan perintah-perintah firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, maka kita akan menerima segala sesuatu yang baik sesuai dengan janji Tuhan. Nah, ketika kita kembali pada nas kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Allah di sini memberikan ketetapan kepada umat Israel berkenaan dengan segala sesuatu yang berlaku bagi hubungan mereka dengan Allah. Dan dalam hubungan antar sesama juga. Nah, Allah bahkan memberikan hukum-hukumnya mengenai apa yang boleh untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa yang boleh untuk dimakan atau yang tidak boleh untuk dimakan. Dan berkat-berkat ketaatan atas hukum-hukum ini itu bersyarat. Dan ini didasarkan pada berhasil atau tidaknya orang-orang Israel melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan sebagaimana diungkapkan dalam firman Tuhan, dari bagian Imamat pasal 26 ayat yang pertama hingga yang ke-13, khususnya ayat yang ketiga tadi, jika kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku, serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasil dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Artinya, ketika umat Israel taat pada ketetapan Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan perintah itu, maka Allah akan memberkati mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan atau kepada firman Tuhan
itu harus merupakan upaya kita untuk mengekspresikan kasih kepada Allah. Tidaklah salah apabila di dalam perjanjian dikatakan bahwa kita melakukan ketetapan maka kita akan diberkati. Kita taat kepada perintah Tuhan maka kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tetapi dalam hal ini, melalui firman Tuhan, di dalam perjanjian baru, di mana Yesus mengalihkan pemikiran kita bahwa ketaatan itu adalah ekspresi kita atas kasih Allah kepada kita dan keyakinan kita kepadanya. Ketaatan itu seharusnya bekerja sama dengan rencana Tuhan yang mengagumkan di dalam memelihara setiap relasi kita dengan Allah. Dan imbalan atas ketaatan itu, kita akan berupaya hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu kehidupan yang sesungguhnya. Satu relasi kedekatan dengan Allah yang baik, yang berisikan kasih dan sukacita yang lebih besar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, orang-orang Yahudi memiliki hubungan dengan Allah berdasarkan ketaatan pada hukum Taurat itu di dalam perjanjian lama, yaitu Taurat Musa. Tetapi Yesus di sini memberikan satu pergeseran dalam pemikiran kita bahwa kasih Tuhan itu menuntun kita kepada ketaatan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi ketaatan kita adalah tanggapan kasih kita kepada Allah. Atau bukti kita mengasihi Allah yaitu ketaatan kita kepadanya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita taat kepada Tuhan. Kita taat kepada perintah Tuhan. Kita taat kepada firman Tuhan. Tidak hanya karena kita ingin beroleh berkat. Tidak hanya karena kita ingin diberkati hidup kita. Tetapi yang utama adalah ketaatan merupakan bukti kasih kita. Karena Allah sudah mengasihi kita. Allah sudah memelihara kita. Allah sudah memberkati kehidupan kita. Maka kita taat kepadanya. Orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan orang-orang yang melakukan firman-Nya tidak hanya menjadi pendengar yang setia. Tetapi melakukan firman itu dalam kehidupan tiap saat dan waktu. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur atas pembelajaran bagi kami saat ini. Ajarkanlah kami untuk menyatakan kasih kami dengan ketaatan kami kepada Tuhan melewati firman-Mu yang senantiasa kami dengar dan lakukan. Tolonglah kami Bapa dan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.